Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi kita di channel Merianti. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penjelasan tentang konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Dalam era 5.0, kita dihadapkan dengan globalisasi. Globalisasi itu adalah hal yang sangat dinanti, di mana kita diminta untuk berinovasi dan lebih percaya diri. Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization, yaitu gabungan dari kata global yang berarti mendunia dan ization yang berarti proses. Inovasi pendidikan memasuki era globalisasi dilakukan pada beberapa aspek. Yang pertama adalah inovasi kurikulum, yang kedua adalah inovasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah inovasi teknologi pendidikan. Di mana ketiga aspek ini adalah sangat penting sekali dipergunakan pada setiap sekolah atau madrasah sehingga inovasi berjalan lebih baik. Inovasi jelas berbeda dengan kreatif. Jika inovasi adalah mengembangkan ide yang sudah ada sehingga menjadi lebih meningkat dan berkembang, maka kreatif adalah mencipta ide-ide yang baru. Maka seorang pendidik harus mempunyai keduanya, karena dengan menciptakan ide-ide baru, maka pembelajaran itu menjadi menyenangkan sehingga anak didik tidak bosan terhadap pelajaran pada waktu itu. Begitu juga dengan inovasi. Ketika seorang pendidik memberikan inovasinya yang baru, mengembangkan inovasi-inovasi yang sudah ada, maka model pembelajaran misalnya akan berkembang dengan baik dan bermakna. Seorang guru harus kreatif menggunakan media dan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kreatif merupakan salah satu metode yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan tuntutan era digital pendidikan saat ini di antara banyak pilihan-pilihan lainnya. Ide pembelajaran kreatif itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah pembelajaran kreatif dan yang kedua adalah membelajarkan kreatif. Apa perbedaan di antara keduanya? Pembelajaran kreatif adalah guru membuat proses pembelajaran menjadi menarik bagi peserta didik dan lebih efektif dengan menggunakan pendekatan imajinatif. Sedangkan membelajarkan kreatif lebih menekankan kemampuan guru dalam mengidentifikasi kekuatan, kreativitas peserta didiknya, memperkuat daya kreatifnya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkannya. Dalam pembelajaran, itu ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan semua menjadi kesatuan. Dan di dalamnya ada ruang lingkup inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, ruang lingkup inovasi pendidikan itu ada 7 macam. Yang pertama adalah peserta didik itu sendiri, yaitu dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan karakternya. Guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan karakternya. Yang kedua adalah tujuan pendidikannya. Guru merupakan pembelajaran sebagai proses, kapasitas pribadi, sosial, ekonomis, tingkat dan jenis pengajaran, cara dan sarana untuk merumuskan tujuan. Dan yang ketiga, isi pelajaran. Isi pelajaran ini dikelompokkan menurut jenisnya. Jadi ada efek atau dampak, kapasitas anak didik, bidang dan struktur ilmu pengetahuan, manfaat, kemampuan mental dan sederajat spesialisasinya. Yang keempat adalah ruang lingkup inovasi pendidikan itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dipergunakan oleh seorang guru.
Seorang guru harus senantiasa kreatif supaya pembelajaran tidak jenuh. Jadi media pembelajaran perlu ditanamkan ketika guru mengajar di dalam kelas. Yang kelima adalah fasilitas pendidikan, di mana fasilitas pendidikan itu diperlukan sekali dalam setiap pendidikan itu sendiri. Karena fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran akan sangat baik ketika pembelajaran itu berlangsung. Yang keenam adalah metode dan teknik komunikasi. Nah, bahwa komunikasi itu bisa secara langsung atau tidak langsung, bisa secara daring ataupun luring, seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa saja ketika misalnya daring, maka mempergunakan Zoom meeting, atau bisa langsung luring di dalam kelas itu sendiri, bahwa guru harus senantiasa kreatif dan inovatif dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah hasil pendidikan. Hasil pendidikan ini diharapkan setelah semua ruang lingkup inovasi pendidikan itu dilaksanakan dengan baik, maka hasil pendidikan diharapkan menjadi lebih baik. Sebuah inovasi itu mempunyai tujuan tentunya. Jadi tujuan inovasi pendidikan dalam hal ini dia terbagi menjadi beberapa macam. Ada tujuan utama, ada arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia, dan tujuan jangka panjang. Nah, yang pertama kita akan membicarakan apa sih tujuan utama inovasi pendidikan ini. Tujuan utama inovasi pendidikan ini yaitu untuk berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan ke arah yang lebih dari sebelumnya, yakni tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Di samping itu juga, tujuan utama dari inovasi pendidikan ini adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi, agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Di samping ada tujuan utama, maka arah tujuan dari inovasi pendidikan Indonesia itu harus jelas. Nah, di sini kami akan menggambarkan apa sih arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia. Arah inovasi pendidikan di Indonesia itu diantaranya yaitu mengejar ketertinggalan. Dalam arti ketertinggalan pendidikan Indonesia tahap demi tahap. Dan yang kedua adalah mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya dengan meningkatkan daya tampung usia sekolah, misalnya dari SD, SLTP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, ada tujuan jangka panjangnya dari tujuan inovasi pendidikan ini, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya dan untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat. Alhamdulillah, konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi telah kami jelaskan. Hal ini kami berikan supaya seorang guru atau seorang pendidik bukan hanya sebagai untuk mentransfer ilmu saja, tetapi dia harus mempunyai inovasi, untuk mempunyai ide, untuk mempunyai kreativitas yang lebih banyak, supaya pembelajaran itu tidak menjadi bosan, tidak menyenangkan. Maka siswa akan lebih menyenangkan jika guru-guru itu mempunyai kreativitas yang sangat luar biasa, inovasi yang sangat luar biasa. Semoga kita sebagai seorang guru bisa bergerak maju. Semoga kita sebagai seorang guru bisa memberikan cerminan yang baik pada siswanya. Terima kasih. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.